Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, in this morning we are going to learn nominal and verbal sentence in English. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang kalimat nominal dan kalimat verbal di dalam bahasa Inggris. Dulu, some student of mine questioned me, "Sir, do we need learn nominal and verbal sentence?" Katanya begini, "Mister, perlukah kita belajar kalimat nominal dan kalimat verbal?" So, from this slide, I'd like to say yes. Dari slide ini, saya ingin sampaikan, ya, kita harus belajar kalimat nominal dan kalimat verbal. Why? Karena di setiap hari kita nggak terlepas dari penggunaan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau kita bicara ya, kalau kita diam saja, ya gak penting kalimat ini, gitu. So, kalau di dalam bahasa Indonesia, of course kita mungkin tidak akan menyadari pentingnya kalimat ini. Tapi di dalam kalimat bahasa Inggris, pembentukan kalimat di dalam bahasa Inggris, menciptakan makna di dalam bahasa Inggris, nominal dan verbal sentence itu menjadi hal yang penting. Sebagai ilustrasi, kita ingin katakan nih, anggap saja bahwa kakekmu itu baru panen pisang di samping rumah gitu. Terus kamu bilang tetangga nih, "Halo, saya makan pisang," gitu. Katakan bahwa kamu ingin mengatakan ke tetanggamu, "Saya makan pisang," tapi dalam bahasa Inggris harusnya kita akan bilang gini, "Hello, I eat banana." Aku makan pisang. Tetapi kita yang bukan native speaker dan tidak pernah belajar bahasa Inggris atau pernah dulu belajar bahasa Inggris, cenderungnya kita akan bilang gini, "I'm eat banana." So what's wrong with the sentence? Apa sih salahnya kalimat ini? So here I'd like to say this sentence is totally wrong. Kalimat ini benar-benar salah. Salah total. Why? Karena kalimat ini dekat artinya dengan ini. I am eaten banana. Aku dimakan pisang. Wow, can you imagine that? Ternyata pisang itu nyeremin ya. Giginya besar-besar, kemudian tajam pula. Niatnya kita mau makan pisang ini supaya sehat. Malah kita yang dimakan balik oleh pisang. Nah, kira-kira itu maknanya. Sehingga jangan katakan I'm eat banana, tapi katakan I eat banana. Nah, so apa sih kaitannya dengan kalimat nominal dan verbal? Tentunya ada kaitannya. Pemahaman kita akan nominal dan verbal ini akan membantu kita nanti kita akan menggunakan to be atau bukan to be. Nanti kita bahas di akhir slide ya. I'm eating banana. Ini adalah kalimat pasif yang juga nanti kita akan bahas di slide yang lain tentang kalimat pasif dan aktif. Wow. Sebelum kita sampai pada kalimat nominal dan kalimat verbal di dalam bahasa Inggris, kita belajar terlebih dahulu dua kalimat nominal dan verbal di dalam bahasa Indonesia. So, kenapa kok penting sekali sih? Ini juga adalah alasannya. Setiap hari kita akan menggunakan kalimat nominal dan kalimat verbal dalam bicara. Nah, contoh kalimat, siapa sih Bapak ini? Saya ingin mendescribe Bapak ini di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Siapa sih Bapak ini? Bapak ini adalah Bapak Pramudia Anantatur. Dia adalah seorang penulis yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Yuk, di kalimat kedua, Bapak ini juga Pramudia Anantatur ini menulis sekitar 50 buku dan diterjemahkan ke dalam 42 bahasa asing. Wow, distinguished person. Bapak ini luar biasa sekali. So, perhatikan dari dua kalimat ini. Tapi untuk memudahkan saya akan coret dulu. Yang produktif dalam sejarah Indonesia kita buang.
kemudian dan diterjemahkan ke dalam 42 bahasa asing kita buang. Sehingga kita titik setelah penulis dan buku. Pramoedya Anantatur adalah seorang penulis dot titik. Pramoedya Anantatur menulis sekitar 50 buku dot titik. Oke, so pay attention. Coba diperhatikan. Ada dua kalimat yang kita tulis ini, perhatikan di ujungnya. Ada penulis di kalimat pertama, ada kata menulis di kalimat kedua. Yuk, kata menulis tentunya adalah kata kerja dan penulis adalah kata benda. Karena arah dari kata penulis adalah Bapak Pramoedya Anantatur ini. Sedangkan menulis adalah kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Pramoedya Anantatur. Sehingga kalimat pertama kita katakan sebagai kalimat nominal dan kalimat kedua kita katakan sebagai kalimat verbal. So, kalimat verbal unsurnya adalah kata kerja, sementara kalimat nominal unsurnya kata benda atau kata sifat. So, in English we say Pramoedya Anantatur is a writer. Yang kedua, Pramoedya Anantatur wrote about 50 book. Ini saya tulisnya wrote ya, bukan writes. Karena Bapak ini sudah meninggal di tahun 2006. Kalau nggak salah. Well, so apa sih kalimat nominal itu dan kalimat verbal? Definisinya kira-kira begini. Nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Sementara kalimat verbal predikatnya adalah kata kerja. Well, gampang ya. So, decide whether the following sentence nominal or verbal. Yuk, sekarang silahkan ditentukan apakah kalimat berikut ini dia nominal atau verbal. Yuk, silakan. I'm a brilliant student. Oke, ini artinya, wow, ada yang salah. Saya adalah ya, tapi yang dimaksud adalah saya adalah seorang siswa yang hebat. Oke, second sentence, kalimat kedua. Saya belajar di sebuah sekolah tinggi yang terkenal. Semoga amin, jika belum yang udah nggak usah khawatir. Semoga nanti kita tercapai bisa sekolah di sekolah tinggi yang luar biasa itu. Selanjutnya, I like reading historical books. Saya menyukai membaca sejarah. History is my favorite subject. Sejarah adalah mata pelajaran kesukaanku. My classmates like it so much. It ini mengacunya kepada story ya. So much artinya sangat. Tetapi di dalam bahasa Indonesia tentu kita akan terjemahkan kira-kira begini. Teman kelasku sangat menyukai history. Gitu. Ya. Sekarang ditentukan mana yang nominal dan verbal. Oke, di kalimat pertama kita nggak temukan kata yang mengidentifikasikan kata kerja, so brilliant student. Kata kedua ada kata study. Yang ketiga like. Yang keempat my favorite subject. Yang kelima adalah kata like. So, yang pertama kita golongkan kalimatnya menjadi kalimat nominal karena di sana terdapat kata benda. Yang kedua, di kalimat kedua kita golongkan kalimat ini menjadi kalimat verbal karena ada kata kerja study. Yang ketiga, kita mendapatkan kata like. So, kata like adalah menyukai, berarti dia juga tergolong kata kerja. Selanjutnya ada my favorite books, ini kalimat nominal karena hanya ada kata benda, my favorite subject, pelajaran kesukaanku. Dan selanjutnya sama dengan yang sentence 3, kalimat yang ketiga ada kata like. Nah, note catatannya begini aja yuk. Kalimat nominal di dalam kalimatnya terdiri dari noun atau adjective gitu ya. Selanjutnya kalimat verbal. Di dalam kalimat verbal itu ada kata kerjanya. Dan kalau di dalam bahasa Inggris ada tanda lain. Di dalam kalimat nominal itu selalu ada to be-nya. Bisa is, bisa am, bisa are. Nanti kita mungkin akan lebih jelas ketika kita masuk nanti di simple present.
Selanjutnya ada was atau were. Was dan were juga digolongkan sebagai to be. Nanti kita akan bahas juga detailnya di simple past. Selanjutnya lagi ada kata be. Selalu digunakan di kalimat future, tapi be itu selalu ada pasangannya. Jadi kemanapun be pergi, ada will yang menemani. Jadi kayak sahabat sejati nih. Kemanapun aku pergi, kata si be ini, kau harus ada di sampingku ya Will, gitu. Jadi will sama be itu nggak boleh dipisahkan, gitu ya. Selanjutnya ada been. Been ini selalu ditemanin oleh have atau has. Ini akan kita bahas nanti dalam kalimat perfect, gitu. Nah, di verbal kita akan mengenal ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb plus ing. Tapi verb 1 ini ada juga orang bilangnya infinitive verb. Verb 2 ada juga yang dikenal dengan istilahnya kayak nama lainnya ya, past verb. Kata kerja ketiga ini kita juga kenal dengan past participle verb. Tapi secara umum kita akan gunakan verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb selanjutnya adalah verb ing. Verb ing itu selalu ditemanin oleh to be dan verb ing. Contohnya climbing, is climbing. Eating, is eating. Eatingnya ditemani oleh is eating atau are eating atau am eating, gitu ya. So untuk ini juga nanti akan kita buatkan slide selanjutnya ya. Kita bisa pelajari nanti, kalian bisa pelajari di kategori ada slide tentang verb nanti insya Allah. Oke. So semoga video ini bermanfaat buat kita semua. And I'd like to say much obliged. Thank you very much.